Scene diawali ketika terlihat seorang pria yang sedang bersepeda dengan santai. Nampak sekali baju pria ini sangat lusuh. Ternyata dia adalah Patosik, salah satu tahanan yang kabur dari penjara Fox River. Patosik sedang berada di sebuah toko makanan yang masih tutup. Kemudian dia memarkirkan sepedanya dan masuk ke dalam toko itu melalui jendela. Ketika berada di dapur, dia memakan semua makanan yang dia temukan di sana. Tak lama kemudian, datanglah dua orang yang merupakan pemilik dari toko itu, dan betapa kagetnya mereka ketika melihat Patosik berada dalam toko mereka. Scene kemudian berpindah ke sebuah gedung federal yang berada di Utah. Terlihat Mahon yang baru saja tiba dari Chicago disambut oleh Lyle yang bertugas di sana. Tujuan kedatangan Mahon ke Utah adalah untuk menangkap Scofield dan yang lainnya. Selama berada di Utah, Lyle dan anggotanya siap membantu Mahon dalam menjalankan tugasnya. Di sini, Mahon langsung meminta arsip-arsip yang berkaitan dengan D.B. Cooper 30 tahun yang lalu. Scene memperlihatkan Scofield sedang berkeliling di sebuah kompleks perumahan, mencari peternakan yang dimaksud oleh D.B. Cooper sebelum dia meninggal. Setelah sekian lama mencari, mereka tetap tidak menemukan lokasi peternakan itu. Hal ini membuat Scofield sedikit pesimis dan frustasi karena tanpa uang 5 juta dolar itu, ia tidak akan bisa melakukan rencana selanjutnya. Scofield pun langsung melampiaskan amarahnya kepada T-Bag yang sudah menelan peta itu. Dia juga mengancam akan menghabisi T-Bag karena sudah tidak berguna lagi. Mendengar hal itu, T-Bag pun berusaha mengingat lagi lokasi peternakan tersebut. Dan dia mengatakan bahwa peternakan itu dikelilingi oleh pepohonan. Mengingat daerah ini adalah daerah perumahan yang baru, maka Scofield pun menyadari jika semua pohon yang ada di sana umurnya tidak lebih dari 1 tahun, kecuali 2 buah pohon yang ada di salah satu rumah penduduk di sana. Setelah mengamati pohon itu, Scofield yakin jika lokasi yang mereka cari memang benar berada di sana. Scofield pun memutuskan kalau mereka akan menggali tanah di rumah itu. Jika penggaliannya menemui pondasi, maka mereka akan melanjutkan penggaliannya. Tapi jika tidak, mereka akan langsung pergi. Beberapa saat kemudian, terlihat seorang wanita pemilik rumah itu. Hal ini adalah masalah baru yang bisa mengakibatkan proses penggalian menjadi terhambat. Tapi, T-Bag mengatakan bahwa hal ini bukanlah masalah yang tak bisa diatasi. Kemudian Burrow memiliki sebuah ide, dan mereka pun pergi untuk mencari peralatannya. Setelah sampai di sebidang tanah kosong, Scofield pun membuka pintu bagasi mobil dan mengeluarkan Twinner dari sana. Hal ini dia lakukan karena akan menyuruh Twinner untuk pergi ke toko peralatan yang tadi dan mengambil item-item yang sudah mereka catat pada selembar kertas, sekalian isi bahan bakar mobil tersebut. Twinner pun ingin agar dia mendapatkan pembagian hasilnya setelah mereka berhasil. Akan tetapi, Scofield menyuruhnya untuk membuktikan diri terlebih dahulu. Terlihat, T-Bag sebenarnya tidak setuju dengan rencana ini karena ia menganggap Twinner selalu menjadi pembuat masalah. Scene kemudian berpindah ke sebuah jalan raya. Di sana, terlihat seseorang yang sedang mengendarai motor. Ternyata, dia adalah Sucre. Beberapa saat kemudian, Sucre melihat orang yang sedang berjalan kaki meminta bantuan untuk nebeng. Setelah mendekat, ternyata orang itu adalah Franklin. Sucre jadi sedikit heran. Apakah Franklin jalan kaki dari Chicago? Singkat cerita, mereka pun berboncengan menuju lokasi uang 5 juta dolar itu.
Scene pun beralih ke apartemen Sarah. Di sana, terlihat Sarah sedang membuka amplop yang dikirimkan oleh Scofield. Isi amplop itu adalah sebuah angsa kertas yang tertulis beberapa nomor di dalamnya. Sarah pun mencoba menelpon nomor itu, tapi tidak bisa tersambung. Dan ia menyadari sepertinya nomor itu bukanlah nomor telepon, melainkan suatu kode yang dia sendiri belum mengerti apa maksudnya. Kemudian scene pindah ke kantor presiden. Di sana ada ayah Sarah yang sedang mengobrol dengan rekannya. Tiba-tiba dia melihat Killerman berada di sana juga. Dia pun berpikir bahwa Killerman ini bukanlah warga sipil biasa dan dia khawatir kepada keselamatan Sarah. Scene pun mengarah ke toko peralatan. Terlihat Twinner sedang memasuki toko itu. Dia pun mulai mencari item-item peralatan yang dibutuhkan. Tidak lama kemudian, masuklah seorang pemuda yang sedang mencari pemilik toko. Melihat hal ini, Twinner pun merasa gugup dan sedikit kaget. Ketika melihat tongkat pukul pemilik toko tergeletak di lantai, pemuda itu langsung menghubungi polisi. Belum sempat berbicara dengan polisi, Twinner langsung menghantamkan sebuah sekop ke mukanya, hingga pemuda itu pun pingsan. Dan dia diikat bersebelahan dengan si pemilik toko di dalam sebuah ruangan. Scene kemudian beralih lagi ke lokasi harta. Di sana terlihat Burrow sedang melakukan idenya, yaitu memutuskan aliran listrik yang mengalir ke salah satu rumah, sehingga dia bisa menyamar sebagai petugas listrik untuk masuk ke rumah itu. Mereka melihat pemilik rumah sedang berdiri di depan cermin sambil mencoba beberapa pakaian. Hal ini tentu saja menarik perhatian T-Bag. Scofield pun langsung memperingatkan T-Bag bahwa dia tidak boleh macam-macam dengan wanita itu. Beberapa saat kemudian, datanglah Twinner sambil membawa semua peralatan yang dibutuhkan. Terlihat sekali bahwa dia kelihatan gugup. Melihat gelagat Twinner ini, Burrow langsung menanyakan apa yang sudah terjadi. Kemudian dia menceritakan semuanya. Mendengar cerita Twinner, semua orang yang ada di sana pun langsung kehilangan kesabaran. Twinner pun tidak bisa berbuat apa-apa. Scofield sempat menanyakan apakah pemuda di toko itu berhasil menghubungi polisi. Twinner menjawab entahlah. Dia tidak bisa memastikannya. Scofield pun makin emosi. Mendengar semua kejadian ini, Burrow pun mengatakan bahwa ia harus segera mulai menggali. Beberapa saat kemudian, Scofield pun langsung menemui si wanita pemilik rumah yang bernama Janet dan memberitahukan kepadanya bahwa di rumahnya sedang terjadi gangguan listrik yang menyebabkan seluruh aliran listrik di rumahnya mati. Scofield mengatakan bahwa dia dan timnya ditugaskan untuk menangani masalah ini dan berjanji akan selesai dalam 1 hari saja. Dan Janet pun mengizinkan mereka. And that's your crew? Yes. Beberapa saat kemudian, Scofield kembali memberitahukan Janet bahwa sumber permasalahannya ada di saluran kabel yang terletak di bawah gudang rumahnya. Dia pun meminta izin untuk menggalinya sekarang juga. Karena suara penggalian akan sangat mengganggu, Scofield menyarankan Janet agar pergi ke tempat yang lain saja. Janet pun setuju. Kemudian, penggalian pun dimulai. Tidak lama kemudian, tiba-tiba muncullah Franklin dan Sucre. Scofield pun sangat kaget melihat mereka. Selang beberapa saat, pemilik rumah kembali menghampiri mereka. Dia merasa sedikit kaget ketika melihat kehadiran Franklin dan Sucre.
Scofield pun menjelaskan bahwa mereka berdua adalah personil tambahan yang ditugaskan untuk membantu pekerjaan yang menjadi prioritas utama agar bisa selesai seefisien mungkin. Scofield kembali menyuruh wanita itu pergi saja. Kali ini, T-Bag berinisiatif untuk menemani wanita itu agar tidak selalu masuk mengawasi mereka. Tapi Scofield pun mengingatkan T-Bag agar tidak menyentuh wanita itu. Terlihat di ruangan lainnya, T-Bag sedang bersama dengan Janet sambil minum-minum. Pada momen ini, terlihat sekali T-Bag sangat bernafsu ingin bersenang-senang dengan Janet. T-Bag pun mulai melancarkan aksinya dengan mencium tangan Janet, kemudian memberikan pujian pada parfum yang dipakai oleh Janet. Scene pun kemudian beralih ke Scofield. Di sini, Scofield menanyakan bagaimana kabar Mary Cruz ke Sucre dan memberitahukan Sucre sebuah situs sebagai tempat mereka berkomunikasi jika di kemudian hari ada hal yang penting. EuropeanGoldfinch.net. Communicate. Post a note on the message board. Tidak lama kemudian, Burroughs berhasil menggali hingga mengenai pondasi dari lumbung yang mereka cari. Scofield pun meminta agar mereka terus menggali sampai ke bagian bawah pondasi dan mereka langsung pergi ketika sudah mendapatkan uangnya. Mendengar hal ini, Twinner langsung memberitahukan bahwa tadi dia lupa mengisi bahan bakar mobilnya. Dengan sedikit jengkel, Scofield pun menyuruhnya kembali ke kota untuk mengisi bahan bakar. I want you to go back into town. With millions of dollars in the trunk. Do you understand? Burrow pun menyuruh Scofield untuk memeriksa T-Bag yang sedang bersama Janet. Terlihat mereka berdua sedang minum amer sambil ketawa-ketawa. Melihat hal itu membuat Scofield merasa sedikit tenang. Scene kembali ke T-Bag dan Janet yang sedang mengobrol. Terlihat sekali Janet sangat bergairah ketika mendengar cerita T-Bag. Janet pun meminta T-Bag memanggil Burrow untuk minum bersamanya apabila telah selesai dengan pekerjaannya. Mendengar hal ini, T-Bag menjadi sangat tersinggung dan marah karena dia merasa telah dipermainkan oleh Janet. Would you go in there and ask him if he would like to have a drink with me after? Scene berpindah ke sebuah stasiun gas. Terlihat Twinner sedang akan mengisi bahan bakar mobilnya. Ketika dia menemui petugas stasiun, Twinner pun diminta untuk menunggu beberapa saat karena pompa di stasiun gas itu sedang rusak. Ketika akan keluar untuk memindahkan mobil, Twinner tetap disuruh menunggu karena beberapa menit lagi ada mekanik yang akan memperbaikinya. Well, then I'll move the car. No. Oh, he'll be right out. Just 1 second. Twinner pun melihat ke arah telepon, dan ia melihat jika telepon itu sedang terhubung. Ia juga melihat foto dirinya beserta tahanan lainnya yang terpajang di dinding ruangan sebagai buronan polisi. Twinner pun langsung kabur, akan tetapi polisi sudah ada di luar dan mengejar Twinner. Terjadi adegan kejar mengejar yang cukup menegangkan hingga pada akhirnya Twinner berhasil dihentikan oleh Mahone. Put your hands behind your head and drop. Scene kembali ke Scofield. Terlihat Franklin mengatakan jika lebih baik memanggil T-Bag untuk membantu mereka menggali. Ketika Scofield akan memanggil T-Bag, ia melihat pecahan kaca yang berceceran di lantai dan bergegas memeriksa keadaan Janet ke dalam kamarnya. Sesampainya di kamar Janet, ia melihat Janet sedang berdandan. Janet pun sedikit kaget dengan kedatangan Scofield. Ketika Scofield pamit untuk melanjutkan pekerjaan, Janet pun menyuruh mereka agar menghentikan pekerjaannya dan segera pergi dari rumah Janet. Beberapa saat kemudian, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah Janet. Sucre pun memeriksanya dan melihat siapakah itu. Ternyata itu adalah anak perempuan Janet yang merupakan seorang polisi. Melihat anaknya datang, Janet pun berniat untuk menemuinya. Tetapi T-Bag langsung menodongnya agar ia tidak bisa bertemu dengan anaknya itu. Dan film pun bersambung. Cut your throat out.